Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Heri Indra Gunawan. Saya akan menjelaskan materi mengenai pendekatan penelitian kualitatif, di mana di dalam proses penyusunan skripsi yang nantinya akan Anda buat, khususnya untuk mahasiswa-mahasiswa pada semester akhir yang mendekati semester akhir ini, akan menyusun suatu karya ilmiah. Nah, karya ilmiah ini secara otomatis terbagi ke dalam beberapa tahapan. Tahapannya salah satunya adalah menentukan pendekatan apa yang digunakan dalam proses menyusun skripsi tersebut. Jangan sampai nanti jika ditanya pendekatan yang digunakan untuk skripsi Anda bingung menjawabnya. Maka dari itu, untuk materi kali ini kita akan sama-sama belajar dan mempelajari mengenai pendekatan kualitatif. Mungkin untuk materi penelitian kuantitatif sudah diajarkan pada pertemuan yang telah lalu. Kali ini kita akan menjelaskan mengenai pendekatan kualitatif. Sebelum kita sama-sama membahas mengenai pendekatan kualitatif, terlebih dahulu saya akan menjelaskan mengenai tujuan pembelajaran yang ingin dicapai setelah Anda tentunya mempelajari mengenai materi pada kesempatan kali ini. Tujuan pembelajaran yang pertama adalah setelah Anda mempelajari materi pendekatan penelitian kualitatif ini, harapannya mahasiswa dapat menjelaskan konsep pendekatan penelitian kualitatif, tentunya dengan bahasa Anda sendiri. Setelah saya jelaskan, Anda menyimpulkan dan mengembangkan apa sih definisi dari pendekatan penelitian kualitatif. Tujuan yang kedua, mahasiswa dapat memahami metode penelitian kualitatif. Nah, di dalam penelitian kualitatif ini terdapat 5 metode penelitian. Nanti harapannya setelah saya menjelaskan mengenai metode penelitian kualitatif ini, Anda dapat memilih dari kelima metode penelitian kualitatif ini mana yang akan Anda gunakan untuk proses penelitian di skripsi Anda. Tujuan pembelajaran ketiga adalah mahasiswa mampu menjelaskan karakteristik penelitian kualitatif. Di sini untuk menjelaskan karakteristik penelitian kualitatif, saya mengacu kepada pendapat dari Creswell yang mengungkapkan ada 8 pendekatan atau 8 karakteristik yang digunakan di dalam pendekatan penelitian kualitatif. Yang terakhir, tujuan pembelajarannya adalah mahasiswa mampu menjelaskan keunggulan daripada pendekatan penelitian kualitatif. Baik, untuk pengantarnya seperti itu, kita akan masuk kepada apa sih definisi daripada penelitian kualitatif itu. Tentunya Anda bertanya-tanya, apa sih sebenarnya penelitian kualitatif itu? Apa sih yang membedakan penelitian kualitatif dan juga penelitian kuantitatif? Dan apa pula yang membedakan antara penelitian kualitatif, kuantitatif, serta mixed method? Nah, di sini perlu digarisbawahi bahwa pada pertemuan kali ini kita akan spesifikasikan ke dalam penelitian kualitatif. Jadi, pada dasarnya definisi daripada pendekatan kualitatif di sini adalah penelitian yang bertujuan untuk mengungkapkan atau mendeskripsikan suatu gejala, bisa juga mengenai suatu fenomena secara spesifik dan mendetail tanpa adanya suatu proses pengukuran. Karena ini penelitian kualitatif, jelas tidak ada proses pengukuran di sini, kecuali penelitiannya adalah penelitian dengan menggunakan pendekatan kuantitatif, yang di situ dibantu dengan SPSS sebagai sarana dalam mengolah datanya. Tapi berbeda dengan penelitian kualitatif, di sini tidak ada proses pengukuran yang dilakukan karena bentuknya atau sifat daripada pendekatan penelitian kualitatif di sini hanya mendeskripsikan saja dan juga menganalisis. Ada lagi yang mengatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis.
Yang pasti ditonjolkan di sini ialah prosesnya serta makna dalam penelitian kualitatif ini. Prosesnya bagaimana, maknanya apa, itu yang perlu ditonjolkan di dalam proses penyusunan penelitian kualitatif. Nah, dalam penggunaan pendekatan kualitatif ini memiliki berbagai macam tujuan tentunya. Yang pertama, tadi saya sudah mengatakan bahwa tujuannya adalah untuk menjelaskan suatu fenomena dengan sedalam-dalamnya. Tentunya melalui pengumpulan data juga sedalam-dalamnya. Penelitian kualitatif menekankan pada kedalaman data yang memang didapatkan oleh si peneliti itu. Katakanlah, semakin dalam dan detail data yang didapatkan, maka semakin baik kualitas daripada penelitian kualitatif ini. Seperti katakanlah kita akan meneliti sebuah pohon. Semakin dalam dan semakin kompleks kita menelitinya, maka semakin baik dalam penelitian kualitatif ini. Analoginya adalah pohon tadi itu. Ada akar, ada batang, ada cabang, daun, buah, dan lain sebagainya. Itu harus dikupas sedalam-dalamnya, sedetail-detailnya, perbagian-perbagian. Itu secara garis besar mengenai definisi penelitian kualitatif. Mungkin dari sini Anda semuanya sudah ada gambaran apa sih sebenarnya penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan dengan jenis daripada metodologi pendekatan kualitatif. Saya mengatakan di awal bahwa jenis metodologi pendekatan kualitatif itu biasanya ada 5 jenis metodologi. Bisa bertambah sebenarnya, tapi yang familiar adalah 5 metodologi pendekatan kualitatif ini. Jadi nanti setelah saya menjelaskan, Anda nanti ada gambaran, Anda memilih nanti metodologi apa yang akan digunakan dalam proses menyusun skripsi nantinya ke depannya. Nah, metodologi pendekatan kualitatif yang pertama adalah fenomenologi. Apa itu fenomenologi? Jadi di dalam proses penyusunannya, rancangan penelitian dengan mendeskripsikan suatu pengalaman manusia terhadap suatu proses atau fenomena yang dijelaskan oleh partisipan. Ya, itu fenomenologi. Yang kedua, jenis metodologi pendekatan kualitatif adalah grounded theory. Anda mungkin familiar dengan istilah grounded theory. Tapi rancangan dalam proses grounded theory ini bagaimana rancangan penelitiannya? Nah, di dalam proses penelitian yang menggunakan metodologi grounded theory ini, rancangan penelitiannya untuk memperoleh suatu teori baru yang memang didasarkan atau disumberkan dari pandangan-pandangan partisipan. Dari pandangan partisipan tersebutlah kemudian intisarinya menjadi sebuah teori baru. Itu yang disebut sebagai metodologi grounded theory. Yang ketiga, di jenis metodologi pendekatan kualitatif selanjutnya adalah etnografi. Nah, rancangan penelitiannya untuk menyelidiki pola perilaku seseorang, bahasa seseorang, dan juga tindakan dari suatu kelompok kebudayaan di lingkungan yang memang benar-benar alamiah. Jadi tidak ada settingan di sana. Proses tingkah laku manusia, bahasa manusia, tindakan yang dilakukan oleh suatu kelompok atau manusia sendiri, tidak ada proses setting-settingan. Itu yang disebut sebagai etnografi, jadi mengalir saja. Yang kelima, metodologi pendekatan kualitatif selanjutnya adalah dengan menggunakan naratif. Jadi dalam proses penyusunan skripsinya, rancangan penelitian tentang kemanusiaan
dengan menceritakan secara naratif kehidupan individu atau suatu kelompok. Ya, bisa dikerucutkan kembali mungkin pola konsumsinya, ya bisa dikerucutkan lagi mungkin pola perilakunya dan lain sebagainya. Itu masuk ke dalam metodologi naratif. Ya, itu kelima metodologi penelitian yang memang harus Anda pahami di dalam pendekatan kualitatif. Selanjutnya, apa saja karakteristik pendekatan kualitatif ini? Di sini ada Creswell yang menyatakan bahwa karakteristik pendekatan kualitatif ada 8 karakteristik. Karakteristik ini memang menjadi ciri khas yang membedakan antara pendekatan kualitatif dengan pendekatan-pendekatan yang lainnya. Ciri khas yang pertama atau karakteristik yang pertama dari pendekatan kualitatif ini adalah latar alamiah. Maksud dari latar alamiah itu bagaimana? Jadi di dalam proses penelitian kualitatif dilakukan pada konteks yang memang betul-betul alamiah dari suatu keutuhan yang memang mengalir apa adanya begitu. Pengumpulan data dilakukan dengan bertanya atau melihat tingkah laku secara langsung dalam konteks alamiah juga, mengalir juga. Ya, bukan di settingan, dibawa ke laboratorium, dibawa ke mana lah begitu. Tapi memang dia mengalir alamiah. Itu ciri atau karakteristik daripada pendekatan kualitatif yang pertama. Karakteristik yang kedua dalam pendekatan kualitatif di sini adalah instrumen penelitiannya adalah si peneliti itu sendiri. Jadi memang tidak dapat kita pungkiri di dalam pendekatan kualitatif di sini peneliti bertindak sebagai instrumen penelitinya. Nah, pengumpulan data pada penelitian kualitatif dilakukan secara langsung oleh peneliti, tentunya melalui observasi, bisa melalui dokumentasi, melalui wawancara yang dipandu dengan instrumen yang memang sudah disiapkan. Yang ketiga, karakteristik daripada pendekatan kualitatif di sini adalah beragam sumbernya tentunya beragam di sini. Pengumpulan data pada penelitian kualitatif dilakukan pada beberapa sumber dan beberapa teknik seperti ada observasi, dokumentasi, dan juga wawancara. Karakteristik selanjutnya daripada pendekatan kualitatif ini adalah analisis data induktif. Bagaimana pendekatan kualitatif ini dikatakan memiliki analisis data induktif? Jadi analisis data yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah analisis data induktif. Itu yang perlu digarisbawahi. Apa itu analisis data induktif? Yaitu mengumpulkan data dari bawah atau dari lapangan secara langsung, kemudian baru ditarik suatu kesimpulan. Jadi memang dia real dari lapangan secara langsung, ditariklah kesimpulan itu. Itu ciri atau karakteristik daripada pendekatan kualitatif yang keempat. Karakteristik yang kelima, desain selalu berkembang dan juga bisa desainnya itu adalah sementara. Ya, rancangan atau desain penelitian kualitatif bersifat sementara dan bisa jadi berkembang dalam proses penelitiannya. Contoh realnya seperti ini. Seorang peneliti ingin meneliti tentang A, katakanlah. Ya, ingin meneliti tentang A. Tapi setelah terjun dia langsung ke lapangan, ternyata tidak menemukan apa yang dia teliti atau tidak menemukan A-nya itu. Jadi rancangan penelitiannya bisa berubah menjadi B, menjadi C, atau bahkan menjadi D, dan tidak menutup kemungkinan menjadi E, katakanlah. Itu berarti karakteristik pendekatan kualitatif yang kelima. Yang keenam, karakteristiknya adalah adanya fokus. Penelitian kualitatif dilakukan dalam konteks alamiah yang memang memiliki banyak fenomena-fenomena yang terjadi
Maka dari itu penelitian harus dibatasi melalui fokus penelitian. Ini juga menjadi karakteristik yang memang bisa mudah diidentifikasi untuk membedakan antara penelitian kuantitatif dengan penelitian kualitatif. Di mana pada penelitian kualitatif pasti ada batasan masalah, ada fokus masalahnya di sini. Seperti tadi saya katakan, misalnya bagian dari pohon itu ada akar, batang, dan lain sebagainya. Kita ambil bagian kecilnya saja. Kita meneliti apanya? Akarnya saja boleh, meneliti batangnya saja boleh, meneliti daunnya saja boleh. Karena memang dalam proses penyusunan skripsi tersebut, di dalam pendekatan kualitatif ini sudah ada fokus penelitiannya. Harapannya memang supaya dalam proses penelitian ini penelitian yang dilakukan tidak terlalu luas sifatnya, karena kalau terlalu luas maka otomatis menyita banyak waktu, tenaga, pikiran, dan lain sebagainya. Apalagi Anda sebagai mahasiswa, kapan lulusnya nantinya? Baik, yang ketujuh adalah hasil penelitian dirundingkan dan disepakati bersama. Dalam pendekatan penelitian kualitatif, tentunya hasil penelitian kualitatif diinterpretasikan melalui rundingan dan kesepakatan bersama antara peneliti dan juga sumber datanya. Yang terakhir, karakteristiknya adalah adanya kriteria khusus keabsahan data. Nah, keabsahan data pada pendekatan kualitatif dilakukan melalui triangulasi sumber ataupun triangulasi teknik. Ya, itu 8 karakteristik pendekatan kualitatif tentunya menurut Creswell. Lanjut kita pada pokok pembahasan yang selanjutnya, yakni mengenai keunggulan pendekatan kualitatif. Ada 4 keunggulan pendekatan kualitatif di sini. Yang pertama adalah pendekatan kualitatif itu datanya mendasar. Maksud dari data mendasar di sini bagaimana? Jadi pendekatan kualitatif menghasilkan data yang mendasar karena memang diperoleh berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan, peristiwa-peristiwa, dan juga realita-realita yang memang mengalir apa adanya. Jadi datanya semuanya mendasar semuanya. Yang kedua, keunggulannya adalah bahasan dan penelitian ini mendalam dan juga terpusat. Maksudnya bagaimana di sini? Jadi dalam pendekatan kualitatif menghasilkan pembahasan yang memang mendalam dan terpusat karena data digali secara mendalam. Penelitian dilakukan cukup lama dan memperhitungkan semua faktor seperti ideologi, politik, ekonomi, budaya, dan lain sebagainya. Unggulan ketiga adalah bersifat realistis. Jadi proses penelitian dengan pendekatan kualitatif dapat berkembang dan berubah sewaktu-waktu karena memang realita dari manusia dan alam lingkungan pasti mengalami suatu perubahan. Manusia mengalami suatu perubahan. Dia tidak mungkin statis begitu-begitu saja, pasti ada perkembangan dan juga pertumbuhan. Begitu juga dengan lingkungan alam, pasti dia bersifat dinamis, mengalami suatu perubahan. Yang terakhir, keunggulannya adalah penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif bersifat terbuka. Maksudnya bagaimana di sini? Jadi hasil penelitian dengan pendekatan kualitatif diperoleh dari berbagai pandangan partisipan yang dianalisa oleh peneliti. Begitu mengenai materi pada pertemuan kita kali ini, semoga bermanfaat dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.